Haris, Wis, September nih, September. Tahu nggak bulan? ada apa tuh September? Bukan September ceria kayak Winata, bukan. September bulan apa? Ya, bulan kitab suci. Kan ceria juga kalau bulan kitab Oh, suci. betul dong, luar biasa. Ngomong-ngomong, wilayah NT buat pertemuan bulan kitab suci, Buat wilayah saya, korwilnya sama ketua lingkungannya, mantap. Selalu buat. puji Tuhan. Iya. Ya ada Oh, PI, Rosario, semua buat. Lengkap. luar biasa memang Iya. Vincent. Ada wilayah yang buatnya 2 kali, oke lah daripada nggak sama sekali gitu. Karena saya pikir dalam kondisi pandemi ini seharusnya kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan umat meskipun secara virtual itu harus tetap dipertahankan. Saya takutnya lama-kelamaan keenakan ya, keenakan. Tapi untung loh, udah mulai reda nih, kayaknya wabah ya. Iya. Aduh, Udah agak tenangan ya kita ya sekarang ya. ini 2000-an katanya, wih mantep banget deh kayaknya. Balik lagi dong, bentar lagi kita bisa balik lagi hidup normal ya. Hidup normal lah, kita musim mulai kayaknya nih. Nggak Iya, mulai-mulai. di kantor nggak usah sembunyi-sembunyi. Kayak saya tuh saya kunci foldingnya takut didatengin Satpol PP. Kita juga nanti mungkin bisa mulai beribadah normal kayak dulu ya. Kayak dulu kita gitu bisa hahihi. Kalau terakhir Iya. kan misa offline-nya kayaknya di mana ya? Habis misa semua disuruh pulang gitu. Kayaknya kita nggak punya sebagai makhluk sosial tuh nggak ada interaksi sama sekali gitu. Iya. Kita bisa cipika-cipiki, bisa peluk, bisa bisa Nggak bisa peluk-peluk lagi dong ya. apa, bisa nggak bisa. Gua Maria juga belum boleh kali ya. Entah ya, mungkin perlahan-lahan baru baru bisa gitu. Dulu kan kita selalu habis misa ke Gua Maria. Iya. Nih, bro, yang saya takutkan itu kelamaan pandemi ini, umat itu jadi nyaman, nyaman apa ya? Nyaman online, nyaman Lain. absen, nyaman absen gitu. Kan banyak juga yang pertama kali bisa enakan online, lama-lama enakan gak bisa gitu. Itu Iya, bisa gawat itu memang kalau didiamin. saya takutnya Asik banget sih memang kalau misa online tuh. bisa online asik, tapi ada yang bilang nggak bisa lebih asik. Nggak, nggak bisa. Saya takutnya lama kelamaan kita menjadi umat yang suam-suam kuku. Woi, Waduh, apa itu suam-suam kuku? suam-suam kuku itu, aduh itu bahasa Indonesia yang canggih ya. Artinya nggak panas, nggak dingin. Kalau dalam bahasa Betawi, anget-anget tai ayam. Waduh. Kalau anget-anget minum kopi enak tuh. Gua kalau saya suka kopi super panas gitu. Iya, harus panas. Nih bro, rupanya di kitab suci itu ada catatan mengenai umat yang suam-suam kuku ini ya. Kebetulan Begitu. bacaan itu dipakai untuk BKSN pertemuan yang keempat. Yuk kita baca sedikit ya sambil nanti Mana tadi di kitab suci? Ada kitab suci di Wahyu. bab 3, Wahyu bab 3. Kita baca saja beberapa ayat dari perikopnya mulai ayat 15 deh bro. Mulai ayat 15. 3 ayat 15, satu ayat itu. Bab 3 ya? Ya, bab 3. Aduh, ini mata kalau baca kitab suci kok jadi susah sekarang. Makanya suap-suap kuku. Ini mesti dibuka kacamatanya baru enak kayaknya. Waduh. Saya nggak berani buka kacamata, bukan apa-apa, keriput. Buka kacamata. Lebih pede. Wahyu bab 3 ya? Ayat 15. Oke, coba nih. Nggak ada nih. Saya baca coba ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Nah, itu suam-suam kuku itu tidak. Gitu ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Stop dulu di situ. Nah, bro, Pakai dimuntahkan nih. betul. Yang dimuntahkan itu yang repot.
Surat ini ditulis oleh Yohanes, dialamatkan kepada jemaat Laodikia. Laodikia itu kota di bagian barat Turki sekarang. Pada saat itu Laodikia merupakan kota dagang. Kota dagang, dia terletak di antara dua buah kota. Kota yang pertama namanya Hierapolis, di situ ada sumber air panas. Sedangkan kota yang satu lagi, kota Kolose, adanya sumber air dingin. Laodikia itu tidak punya sumber air. Jadi dia mengandalkan air ini dari Hierapolis, air panas. Jadi pakai pipa begitu ya. Air itu disalurkan dari Hierapolis sampai ke Laodikia. Maka ketika sampai di Laodikia, airnya bukan panas lagi, tapi suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Nah, kita tahu ya, kalau air panas itu kan biasa mengandung mineral. Kalau kita mandi di Ciater misalnya gitu ya, di asik tuh. Asik memang, tapi berani kamu minum nggak air? Enggak. Iya, kalau berani minum mah enggak lah, buat mandi aja. Maka dari itu, sekarang nggak heran kan kalau Yohanes mengatakan aku ingin memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, di sini Yohanes ini menyampaikan pesan dari Yesus ya, dari Allah, bahwa Yesus itu benar-benar mengkritisi lah jemaat di Laodikia ini yang tidak dingin, tidak panas. Nah, cuman kita bayangkan ya, jemaat yang panas itu kayak gimana, Bro? Kira menurut Bro Haris itu jemaat yang panas tuh seperti apa? Jemaat yang panas, maksudnya yang Panas. semangatnya berapi-api itu gimana? Semangat bukan. Benar. Semangat berapi-api ya? Santo Lukas beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi itu kan berapi-api gitu ya, misanya rame gitu ya, sampai kita kegerahan di gedung gereja ya, apalagi kalau mau Trihari Suci, waduh ampun, semangat. Paling demen tuh. Kita juga ingat biar capek tapi ngurusin umat banyak begitu, tapi waduh habis selesai itu kayaknya rasanya gimana gitu ya. Bro, ingat nggak dulu kita senang sekali kalau semua seksi bisa beracara. Waktu kita nyusun program kerja atau apa, aduh seksi ini punya kegiatan ini, punya kegiatan itu. Itu panas. Jadi kata Yesus, bagus kalau kamu panas. Nih, kalau dingin artinya apa? Dingin. Dingin. Kira-kira apa kalau dingin? Kamu bayangkan dingin. Kayak sekarang nih, kita di ruangan yang dingin. Kira-kira apa ya? Santai-santai dong. Bukan, tapi positif. Kalau santai agak sedikit negatif. Yang positif itu sejuk katanya. Sejuk. Jemaat yang bisa memberikan kesejukan. Nah, kita juga butuh loh ya. Umat Katolik itu harus jadi penyejuk di tengah masyarakat. Artinya harus banget. Jadi selama pandemi ini kita juga melihat kondisi sedikit panas ya, mungkin karena orang sulit cari nafkah dan lain-lain begitu. Jadi diperlukan kehadiran umat Katolik yang sejuk. Sejuk itu di mana-mana selalu tampil sebagai pendamai. Nah, ini bagus. Tapi yang repotnya ini yang suam-suam kuku ya. Tidak dingin, tidak panas. Kata Yesus, aku ingin memuntahkan kau dari mulutku. Ya bayangkanlah, suruh minum air Ciater nih, kata Yesus, mendingan saya muntahkan. Begitu ya. Cuman yang dimuntahkan itu jemaat loh. Kamu bayangkan dari mulut Yesus kayak gimana gitu. Nah, sekarang kita lihat. Kita harus cari definisi dari suam-suam kuku tadi. Yuk kita baca sekarang ayat 17-nya. Ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Oke. Maka aku menasihatkan. Itu dulu, ayat 17 saja. Oke. Nah sekarang kita lihat ya, kenapa jemaat Laodikia ini diberi nilai suam-suam kuku oleh Yesus? Pertama, karena mereka merasa kaya. Laodikia itu kota kuno yang sekarang sudah tidak ada, kecuali peninggalan kota tuanya aja yang ada ya, secara arkeologis. Dulu itu merupakan institusi perbankan pertama di dunia.
Wah, hebat nggak? Bank itu Ya. sebenarnya dari Laodikia. Iya, wajar. Kota Laodikia itu didirikan oleh Raja Antiochus kedua untuk permaisuri yang paling dia sayang, Laodice, Laodike. Jadi kota itu memang berkembang cepat. Jadi kaya, karena banyak orang kaya, udah ada bank pada saat itu ya. Maka sekarang kaya dan terus-menerus memperkaya diri karena merupakan kota dagang yang sangat strategis. Maka mereka selalu merasa aku tidak kekurangan apa-apa. Nah itu ciri dari jemaat suam-suam kuku. Aku tidak merasa kekurangan. Kalau sampai detik ini kita masih merasakan saya itu kurang gitu ya. Kurangnya apa misalnya? Misalnya itu kurang ya gimana kurang gigit gitu ya. Kalau hanya online kita pengennya offline. Kita juga ingin kembali bisa bersosialisasi dengan umat di lingkungan, dengan di wilayah. Saya yakin kan kita sesama lingkungan pun tidak saling mengunjungi sekarang, meskipun tetangga. Betul kan? Iya, hanya lewat WA kadang-kadang. Di Hanya grup. saja. Nah itu, jadi kita melihat bahwa cirinya itu tidak kekurangan apa-apa. Hari ini kita harus selalu merefleksikan apa sih yang kurang gitu selama pandemi itu. Kita kurang bersosialisasi kah? Lalu kehidupan doa. Ketika gereja itu tertutup, sebetulnya kehidupan doa itu harus ditingkatkan. Tapi repotnya kehidupan doa juga akhirnya entah di nomor berapa kan gitu. Kesempatan berada di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ada kelebihan waktu digunakan untuk hal lain, nonton drama Korea misalnya dan lain. Kehidupan doanya kelihatan ya. Aku tidak kekurangan apa-apa itu ciri. Terus selanjutnya lagi, kata Yesus, engkau tidak tahu ya bahwa engkau itu melarat. Wah, untuk sebuah kota sekaya Laodikia, Laodikia itu tahun 61 mengalami gempa bumi. Kaisar Romawi itu mau memberikan bantuan untuk membangun kembali kota itu. Tapi orang Laodikia mengatakan, terima kasih Kaisar, kami punya uang untuk membangun kota itu sendiri. Hebat nggak? Subsidi dari pemerintah ditolak. Kaya pokoknya kota. Tapi kata Yesus, kamu itu melarat. Kenapa? Karena mereka menilai segala sesuatu hanya dari kekayaan duniawi. Nah, selama pandemi ini, saya juga nggak tahu ya. Memang orang kesulitan mencari nafkah, tapi banyak juga yang bertambah kaya, betul kan? Betul. Banyak yang bertambah kaya, betul kan ya? Moga-moga kekayaan itu tidak membuat mereka semakin jauh dari Tuhan. Melarat. Yang kedua, Malang katanya. Malang. Lihat, kota yang begitu sukses dibilang Malang. Ini bukan Malang yang dekat Surabaya ya. Malang itu berarti nasibnya buruk begitu. Kota yang bernasib buruk. Kota segitu kaya dibilang bernasib buruk. Coba, kata Yesus itu bernasib buruk. Kenapa demikian? Soalnya gini bro, kota ini punya segala sesuatu. Tapi kata Yesus, air saja kamu nggak punya. Harus mengandalkan kota lain. Maka sebetulnya di dunia ini tidak pernah ada makhluk, tidak pernah ada kota, tidak pernah ada bangsa yang boleh berkata dengan bangga, saya tidak butuh apapun juga. Kita itu pasti membutuhkan entah bangsa lain, entah manusia lain, dan terutama kita membutuhkan Tuhan. Ya, maka kita dikatakan Yesus mengatakan bahwa malang. Terus yang ketiga miskin. Ini miskin juga aneh banget loh. Bangsa yang kaya banget, kota Laodikia itu kaya banget tapi dikatakan miskin. Mereka miskin secara rohani, buta. Kota Laodikia ini terkenal juga memiliki fakultas kedokteran pertama di dunia. Bahkan ada dokter lulusan dari fakultas di Laodikia ini tercatat dalam sejarah. Lalu kelebihan mereka itu mereka punya pabrik salep mata. Wah, jadi mata kinclong terus tuh nggak ada yang katarak. Salep matanya sangat mujarab. Tapi kata Yesus, kamu itu buta. Kenapa buta? Ya karena matanya tidak bisa melihat hal-hal rohani. Semuanya yang dipikirkan jasmani. Nah ini juga harus kita renungkan selama kita pandemi ini. Kalau kita cuma memikirkan hal-hal jasmani, apa yang selalu kita pikirkan hari ini yang terpapar berapa orang, yang mati berapa orang, ya kemarin berapa, besok berapa. Lalu kadang-kadang kita melupakan sebetulnya apa yang harus kita perbuat ya untuk
menjaga kehidupan rohani kita. Itu juga harus kita perhatikan. Buta ya. Terakhir telanjang. Ini juga aneh banget telanjang. Laodikia ini punya pabrik tekstil yang besar-besar, terutama memproduksi kain wol berwarna hitam. Jadi dari domba berbulu hitam begitu. Dianggap pakaian yang sangat mahal. Maka kita bisa bayangkan orang Laodikia itu berpakaiannya seperti pakai pakaian-pakaian bermerek sekarang gitu. Tapi apa yang terjadi? Kata Yesus, mereka itu telanjang. Dalam bahasa teologis, telanjang itu artinya sebetulnya hidup dalam kecemaran. Hidup dalam kecemaran. Nah, di sini diberikan beberapa tanda sebetulnya, tanda-tanda jemaat yang suam kuku. Ya, pertama adalah tidak merasa membutuhkan siapapun juga di dunia ini, termasuk Tuhan. Yang kedua juga tentu saja merasa mapan. Yang ketiga juga adalah miskin dalam hal-hal yang bersifat rohani karena sangat mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, sekarang akan kita lihat nasihat dari Yesus untuk jemaat di Laodikia. Ini ayat terakhir kamu baca, ayat 18. Tapi emang benar juga ya kalau kita kadang-kadang merasa berkecukupan, jadi seperti ini nih, kekurangan. Ya karena mungkin gimana ya, Kita merasa semuanya sudah tercukupi. iya, kalau pulang ke rumah itu buka kulkas makanan banyak, masuk ranjangnya nyaman, AC-nya dingin, buka lemari pakaiannya banyak gitu ya. Buka rekening, buku rekening duitnya banyak, mungkin dia pikir-pikir masih perlu Tuhan apa enggak gitu. Itu biasa oleh orang-orang tertentu. Tapi tidak semua loh. Iya, enggak semua. Banyak orang yang mampu juga, maksudnya mereka itu taat gitu. Iya. Ayat 18. 18-nya nasihat dari Yesus ya. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumaskan matamu, supaya engkau dapat melihat. Yes, nasihat Yesus luar biasa ya. Satu, membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Emas yang kita miliki itu tidak ada gunanya. Ini saya berasa banget. Ketika 2 bulan yang lalu kesulitan kamar rumah sakit, ya kan? Ya. Orang bangga lu, saya punya kartu asuransi kelas dunia. Percuma kan, nggak bisa dipakai pada saat itu. Kamarnya nggak ada. Benar nggak ya? Iya. Kadang-kadang sesuatu yang kita miliki, yang tadinya kita pikirkan sebuah jaminan, itu tidak bisa menjamin kita lagi. Saya selalu membayangkan kalau penumpang-penumpang pesawat yang naas begitu mengalami tragedi, ya jatuh pesawat. Coba kita bayangkan apa yang sedang mereka pikirkan atau mereka lakukan ketika mereka pada hari itu berada di atas pesawat. Ketika pesawat itu mulai turun, mereka bisa bilang gini, Tuhan, deposito saya separuh deh saya kasih. Selamat nggak? Nggak bisa juga. Jadi kadang-kadang nih, sesuatu yang tadinya kita pikirkan ini bisa menjamin hidup kita, entah itu deposito, asuransi, dan lain-lain, bisa saja tidak. Maka kata Tuhan, beli daripadaku emas yang dimurnikan, emas surgawi gitu maksud. Tapi Bro Haris ini memang saya tahu, emas surgawinya banyak. Kok tahu? Hah? Pertama kali kenal kamu itu doanya panjang, mau saya bilang orang ini yang mengumpulkan emas surgawi banyak. Sekarang udah enggak, sekarang udah singkat. Oh, singkat deh. Karena sudah bergaul dengan saya. Kan Yesus berkata, kalau berdoa jangan bertele-tele katanya. Iya. Jadi malu. Yang kedua, apalagi nih ya, pakaian putih, suruh beli pakaian putih. Supaya apa? Supaya engkau memakainya dan jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Pakaian putih ini simbol dari pertobatan. Aduh, saya juga merasakan lu ya. 2 tahun ini kita nggak pernah ngaku dosa. Karena pengakuan dosanya
Yang terakhir sih udah ada yang offline ya, tapi saya nggak ikut waktu itu. Dan kita juga nyaman lah gitu, som-som buku biasa. Masih bisa ada alasan ya. Solusi umum itu kan dikasih syarat. Kalau nanti bisa offline, harus segera mengaku dosa. Ingat ya, kita masih punya utang. Bertobat begitu. 2 tahun nih ya. Ada loh kayaknya saya terakhir. Iya, Iya, tahun Paskah apa Natal ya? Natal, pas 2019. pas Natal Natal 2019 ya? Natal 2019 Natal itu ngaku dosa terakhir saya karena Paskah 2020 gereja tutup. Iya, benar. Desember 2020 sebetulnya buka itunya pengakuan dosa tapi terbatas kan. Begitu. Jadi selama pandemi ini apakah kita menggunakan saat-saat itu untuk pertobatan? Ini juga suatu hal yang perlu dipertanyakan. Contoh gini loh. Ada orang yang bertanya sebetulnya apa ya artinya COVID-19 ini sebagai suatu peringatan dari Allah. Ini akan sangat sulit dijawab, akan tetapi beberapa orang mengatakan begini. Tuhan itu memberikan peringatan kepada manusia. 2 hal. Pertama, manusia itu gagal melakukan tugas untuk mengelola alam. Maka virus ini yang tadinya hanya bisa bermutasi atau berpindah dari binatang di tengah binatang sekarang bisa masuk ke tubuh manusia karena ada perubahan lingkungan. Yang kedua, manusia itu gagal memelihara tubuh sebagai bait Allah, jadi tidak menjaga kesehatan. Nah, sekarang mungkin harus kita renungkan pertobatan ini juga. Pertama, pertobatan ekologis begitu. Pertobatan ekologis kita lakukan nggak selama pandemi ini. Yang kedua, tentu saja apakah kita juga menjaga kesehatan, lebih menjaga kesehatan. Ya, sebetulnya sih benar ya. Kita mungkin lebih menjaga protokol kesehatan, sering cuci tangan dan lain-lain. Tetapi dalam hal menjaga makanan juga banyak yang kebablasan. WFH ini kesempatan bagi manusia untuk menambah berat badan sebetulnya. Karena PO banyak di grup lingkungan wilayah itu kan isinya PO makanan semua dicoba, semua dibeli. Akhirnya makanya begitu nanti balik, waduh, badannya udah melar semua. Tapi kita enggak ya, kita berdua enggak. Kalau ketemuan di Zoom lagi PI atau lagi Rosario kelihatan tuh. Pipinya tembem. Nah, itulah ya bukti-bukti yang harus sederhana lah kita renungkan begitu. Nah, terus yang ketiga, minyak untuk melumas matamu supaya engkau melihat, katanya gitu. Jadi saya katakan, nih bro, di pertemuan pertama kamu kan nggak hadir ya. Cerita tentang Petrus nih. Petrus ini melihat Yesus berjalan di atas air, dia sangka hantu. Lalu kata Yesus, tenang, ini saya. Petrus begitu tahu Yesus, Guru, saya juga pengen jalan di atas air. Lalu dia kata Yesus, ya sini, datanglah. Oh, Petrusnya pertama kali pede jalan di atas air, datang belum. Tapi ketika dia merasakan tiupan angin, dia mulai tenggelam. Kenapa coba? Karena begitu dia merasakan tiupan angin, dia melek matanya. Dia ke samping, dia lihat. Disitulah mata manusia mulai tidak terarah kepada Kristus lagi. Maka selama pandemi ini kita juga harusnya melatih supaya mata kita itu tertuju kepada Kristus. Tidak ada yang bisa membantu kita lepas atau membebaskan diri dari pandemi ini kecuali Allah lembaga. Vaksin? Ya kan? Enggak. Ya. Lama-kelamaan katanya kita harus belajar hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Kalau saya mengatakan, kita hanya mengandalkan Tuhan yang bisa. Ya kan? Iya. Bisa. Gitu. Coba bayangkan, pertama kali virus ini datang, jauh di China. Pindah ke Italia, jauh. Pindah ke Brasil, jauh. Sekarang mah deket banget. Kan saudara kita. Orang-orang dekat kita. Orang dekat gitu semuanya ya. Maka mata ini harus selalu tertuju kepada Tuhan. Nah, ayat 19 yang terakhir.
Barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, Iya, ini cocok nih saya ayat 19 saya cocok. betul ya. Kenapa kita itu diberikan pelajaran dalam bentuk wabah? Ya, mungkin Tuhan itu ingin menjadikan hal ini sebagai sarana bagi kita untuk belajar, untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Nah sekarang bro, apa yang bisa kita simpulkan dari bacaan tentang jemaat di Laodikia ini? Terus terang satu hal yang cukup harus dirisaukan adalah bagaimana sih sebetulnya kehidupan umat ini selama pandemi. Karena kan gereja boleh dikatakan hampir tertutup ya. Boleh digunakan hanya untuk ibadat. Kegiatan gerejanya kan tidak. Padahal kegiatan gereja ini menyangkut kegiatan anak-anak, bina iman anak-anak, kegiatan remaja, kegiatan OMK, lansia, segala lapis usia. Kita ingat nggak dulu pelayanan kesehatan ya dan lain-lain semua. Ini tiba-tiba ya tidak jalan. Ada semua. Andai kata jalan pun masih tertatih-tatih begitu. Iya. Ya takutnya kita menjadi jemaat yang suam-suam kuku. Kan ada kebiasaan. Makanya saatnya ketika pandemi ini mulai reda, kita mencoba membangkitkan lagi semangat yang dulu pernah ada. Jemaat yang suam-suam kuku adalah jemaat yang semangatnya padam. Enggak boleh padam, tetap harus menyala. Jadi apapun tawaran yang diberikan oleh gereja, apapun kondisinya, ya, keterbatasan dan lain-lain, perlu kita sambut dengan sukacita begitu. Ini kesempatan bagi kita untuk bangkit. Dan ya tentu saja kita juga berharap seksi-seksi yang dulu begitu bersemangat, tidak putus asa, meskipun kegiatan-kegiatan ini pesertanya hanya 10 orang, 15 orang, tetap harus eksis begitu ya. Tetap harus menyapa umat yang biasa dilayani. Ini yang sebetulnya menurut saya ini perlu dihidupkan kembali. Maka orang mengatakan, itu gimana ya pertemuan bulan kitab suci wilayah yang datang cuma 20 orang, enggak apa-apa. Nggak apa-apa, berapapun yang datang ya. Nah, itu kita Daripada nggak ada sama sekali. betul, betul. Karena repot kalau nanti benar-benar sudah mati, menghidupkan kembali itu akan susah sekali. Iya. Betul kan ya? Jangan menjadi jemaat yang suam-suam kuku. Yang kedua, jemaat yang suam-suam kuku itu juga berarti jemaat yang suka status quo. Nah, status quo itu repotnya gini. Ah, udah deh, kayak gini aja terus sudah enak, itu ya repot. Enak banget begini, udah nggak ada yang lebih enak lagi, nyaman. Bisa pilih channel, sekarang bisa aja pilih channel, ya kan? Tinggal mau jam berapa kita pilih aja udah. Pilih ya tuh, mau bisa ikut misa di Rusia juga boleh, sekarang kan bisa tuh. Iya. Nah, status quo ini bukan sesuatu yang merupakan roh gereja gitu. Roh gereja itu kan roh yang menyala-nyala begitu ya. Status quo itu berarti kan tidak maju, tidak mundur ya segitu gitu. Kita berharap ya ketika pandemi ini reda, maka gereja mulai dibuka lagi untuk kegiatan-kegiatan gereja, kegiatan-kegiatan ibadat begitu. Saatnya bagi kita untuk bangkit ya, supaya kita tidak terpuruk menjadi jemaat yang suam-suam kuku. Suam kuku. Panas tidak dingin, nanti kata Yesus, saya muntahkan kamu dari mulutku. Ini paling repot. Benarkah jemaat di Laodikia dimuntahkan oleh Yesus? Benar. Karena jemaat Laodikia habis, nggak ada. Habis benar-benar, nggak ada sejarahnya sama sekali ya. Jadi abad keempat saja kan Turki sudah menjadi negara yang non-Kristen sebetulnya. Memang terbukti. Kita kan nggak berharap lah gereja Santo Lukas nanti menjadi sejarah. Ya, ini kan bagian dari hidup kita ya. Setidaknya kita pernah menjadi pengurus.
Menurut saya setuju istilahnya, tapi jangan disebut sesepuh ya, karena saya masih OMK. Jadi kalau dipanggil sesepuh saya pasti menolak gitu. Tapi kalau Sesepuh. OMK, Ya, kita masih OMK ya. Aduh ampun. Tapi ya bentar lagi kan misa offline kita udah dibuka lagi di Gereja Santo Lukas ya. Mari kita sama-sama mendukung begitu kegiatan misa online, lalu kegiatan-kegiatan gereja yang lain supaya segera bisa bangkit kembali dari terpurukan selama pandemi 2 tahun ini. Semoga Tuhan memberkati segala upaya yang dilakukan oleh para pengurus gereja dan beserta seluruh jajarannya. Semoga Gereja Santo Lukas akan kembali menjadi Santo Lukas yang hidup ya. Amin. Amin. Gereja yang panas, bersemangat, lalu berkobar-kobar. Tapi juga gereja yang sejuk karena selalu tampil sebagai penyejuk di tengah masyarakat. Amin. Luar biasa. Itu Santo Lukas emang mantap punya ya. Iya betul, nggak ada bandingannya. Nggak ada bandingannya, nggak ada lawannya gitu kurang lebih. Nggak ada lawan. Sip. Ya bro, kita lagi yuk. Thank you. Bukannya lagi baca kitab suci tadi, ya lanjutin lagi. Oke. Bye bye. Bye. Thank you.